السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا وأجمع اليأس مما في يد الناس. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita semuanya ucapkan syukur kepada Allah. Di saat yang seperti ini Allah berikan kesehatan kepada kita dan Allah masih istiqomahkan kita memeluk agama Islam sampai detik ini dan kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Dan mari semuanya berharap kepada Allah, semoga akhir hayat kita nanti mendapatkan husnul khatimah ketika menghadapnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullah, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu suatu ketika beliau pun meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan laki-laki ini kemudian meminta nasihat kepada Rasulullah dan dia berkata, "Ya Rasulullah, tolong nasihati saya, tapi jangan terlalu panjang. Berikan nasihat kepada saya sehingga saya mudah untuk memahaminya. Tidak usah bertele-tele, tidak usah panjang lebar dan lain sebagainya." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada orang yang meminta nasihat kepada beliau ini 3 hal. Dan 3 hal ini sangat penting, perlu kita jadikan sebagai kunci dalam kehidupan kita. Baik kehidupan kita, ibadah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kehidupan kita bermuamalah dengan saudara kita sesama muslim. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau sabdakan, "Idza qumta fi salatik fasalli salata muwaddi'." Hal yang pertama adalah ketika kamu menjalankan salat, maka salatlah, lakukanlah seakan-akan itu adalah merupakan salat yang terakhir yang kamu lakukan. Kenapa demikian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Tabiat kita sebagai seorang manusia, tatkala akan mengakhiri sesuatu, baik itu pekerjaan kita ataupun apapun jenisnya, maka kita akan persembahkan bahwa itu adalah yang terbaik. Oleh karenanya, urusan masalah salat ini bukan urusan yang biasa. Urusan masalah salat ini adalah urusan tergantung semua jenis amalan kita tertumpu pada salat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang masyhur yang sering kita mendengarkan, bahwa awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari seorang hamba adalah salat. Fa idza saluhat saluha sa'iru 'amalihi. Ketika salat ini diperiksa oleh Allah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan salatnya bagus, maka jaminan seluruh amar perbuatannya akan bagus. Wa idza fasadat
fasada sa'iru amalih. Kalau salat ini, urusan salat ini tidak baik dan salat ini rusak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh amal perbuatannya akan rusak. Oleh karenanya, ini adalah merupakan nasihat yang sangat luar biasa. Perlu kiranya salat yang kita lakukan ini harus ada peningkatan. Jangan sampai salat yang kita lakukan pada hari ini sama dengan kemarin sama dengan ketika kita masih kecil. Salatnya masih main-main. Salatnya tidak diusahakan bagaimana menjadikan salat ini salat yang terakhir, salat yang terbaik yang pernah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kunci daripada ibadah salat ini Allah Subhanahu wa taala pernah ingatkan kepada kita bahwa ketika salat seseorang baik, semua amal perbuatannya ini baik. Dari mana kita tahu? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ujung tombak gol daripada salat yang kita lakukan adalah dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar dari diri kita sendiri. Jika efek itu sudah ada pada diri kita, maka berarti salat kita sudah benar. Namun sekali lagi, jika masih kita menjalankan salat, maksiat jalan, dan bahkan lebih besar maksiat yang kita lakukan daripada salat kita, maka kita perlu evaluasi besar daripada salat yang sudah kita lakukan ini. Berarti bisa jadi kita belum merasa tatkala menjalankan salat seakan-akan ini adalah salat perpisahan, salat terakhir yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga asal saja kita menjalankan. Pokoknya ketika imam takbir ikut takbir, imam ruku ikut ruku, imam sujud, dan sampai imam salam kita pun ikut salam. Badan kita, jasad kita di belakang imam sebagai makmum, tapi hati kita, pikiran kita kemana-mana, tak tentu arah. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki mulai sejak dini salat kita agar supaya apa yang sudah kita persembahkan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat pertama beliau adalah salatlah seperti salatnya orang yang akan meninggal dunia, yaitu salat terakhir yang kita lakukan. Yang kedua, la takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghada. Janganlah mengatakan suatu perkataan yang membuatmu akan meminta maaf keesokan harinya. Berfikirlah sebelum kita mengucap, berfikirlah sebelum kita berkata, berfikirlah terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan segala sesuatu dari mulut kita ini. Kenapa demikian hadirin sekalian? Karena lisan ini keplesetnya lebih jauh dan lebih dahsyat daripada terplesetnya kaki kita, tergelincirnya kaki kita karena sesuatu yang licin. Oleh karenanya ini adalah merupakan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa menjaga lisan ini sangatlah penting. Suatu ketika dalam sebuah hadis sahih disampaikan, para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita di sana ibadahnya cukup dan pas-pasan. Ibadah wajib tak ketinggalan, namun ibadah sunnah kadang dia laksanakan, kadang tidak." Terus maka sahabat ini menyampaikan, "Ya Rasulullah, akan tetapi orang-orang di sekelilingnya merasa nyaman keberadaannya karena lisannya selalu mengatakan yang baik, lisannya selalu jujur dan semua tetangganya merasa aman daripada lisannya." Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pun menyampaikan bahwa hiya fil jannah, dia berada di surga. Di sisi lain sahabat menceritakan, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita di sana. Ibadahnya luar biasa. Amal salihnya tak terhitung lagi. Akan tetapi tetangga-tetangganya tidak merasa aman daripada lisannya." Maka pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Hiya finnar," maka dia berada di neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Hadirin muliakan Allah, lisan ini perlu kita jaga, tak bertulang dan dia bisa berbicara apapun. Orang dilukai dengan menggunakan pedang, dengan menggunakan pisau 1-2 bulan selesai. Tapi ketika seseorang dilukai dengan pembicaraan, dengan omongan yang tidak baik, maka bisa jadi seumur hidupnya tidak akan selesai. Oleh karena itu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sampaikan kepada seorang sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari. Tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wahai Mu'adz, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang juga memegang lisannya, kuffa 'alaika hadza. Wahai Mu'adz, hati-hatilah, jagalah, jangan sampai sembarang keluar apapun dari lisanmu ini. Mu'adz pun bertanya, ya Rasulullah, apakah Allah juga akan menghisab dari apa yang sudah kita keluarkan dari lisan kita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan, wahai Mu'adz, tentu Allah akan menghisab semua apapun yang telah kamu ucapkan dari lisanmu itu. Oleh karena itu hadirin sekalian, daripada cerita yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menjadi perhatian bagi kita semuanya untuk tetap menjaga lisan kita, jangan sembarang kita omong. Sekarang kita ngomong ternyata salah, besok baru minta maaf. Ini dalam agama kita tidak dibolehkan. Oleh karenanya berfikirlah terlebih dahulu sebelum kita berbicara. Hadirin jamaah-jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadin nas, dan merasalah kamu cukup dan berputus asalah kalian daripada nikmat yang ada pada orang lain. Artinya, merasalah kalian cukup, merasalah kalian qanaah, menerima apapun yang telah Allah berikan kepada kalian. Jangan hasud, jangan iri, jangan mengharap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain pindah kepada diri kita. Ini adalah larangan besar. Satu hal yang Rasulullah SAW nasihatkan di sini, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Tapi Rasulullah berpesan dua hal, bagaimana akhlak yang perlu kita bangun antar manusia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa hasud, rasa iri, penyakit hati. Ini yang sering menghinggapi diri kita. Kadang-kadang melihat nikmat sahabat kita mendapatkan nikmat yang besar, kita merasa kok dia yang sudah diberikan nikmat yang besar, padahal saya sudah melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal saya sudah melakukan infak, padahal saya sudah melakukan ini itu dan lain sebagainya. Ketika ini menjadi penilaian kita, maka rasa hasud, rasa suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa iri kepada orang lain, dan terutama adalah rasa sombong dan bangga terhadap amalan yang sudah kita lakukan, maka ini semuanya akan menghapus seluruh amalan kita. La in asyrakta la yahbatanna 'amalu, kalau kita berlaku syirik, dan syirik yang dimaksud di sini adalah syirik kecil, yaitu kita berlaku sombong kepada Allah Subhanahu wa taala atas amalan yang kita lakukan. Dan kita merasa bahwa kita adalah orang yang lebih baik daripada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita sifat sombong ini. Al-kibr batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya sifat sombong kuncinya ada dua. Ketika diri kita merasa lebih baik daripada orang lain, itulah sombong. Ketika diri kita merasa lebih banyak amalnya daripada orang lain sehingga Allah tidak memberikan itu kepada kita, dan itulah sombong. Batarul haq. Kemudian yang kedua adalah menolak kebenaran yang telah disampaikan kepadanya. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Dua hal ini jika ada pada diri kita, maka perlulah kita beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiga nasihat penting ini mari kita lakukan bersama-sama. Ada dalam hati kita, kita terapkan dalam kehidupan kita, bagaimana ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama lewat amalan setiap hari kita, amalan setiap waktu kita, yaitu salat. Salatlah yang terbaik, salatlah bahwa itu salat yang terakhir yang kita lakukan. Yang kedua, berhati-hati mengeluarkan ucapan kita. Berpikir sebelum berucap, jangan sampai ucapan itu lewat dan kemudian kita meminta maaf kepada atas ucapan yang sudah kita lakukan. Dan yang ketiga adalah kita perlu menerima dan berhusnudzon apapun yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kemudian kita merasa
bahwa orang lain lebih baik daripada kita, kemudian kita lebih baik daripada orang lain, kemudian Allah tidak memberikan sesuatu apapun kepada kita. Ini adalah merupakan kesombongan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan nasihat penting Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan khutbah yang kedua ini kita mohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, menghudurkan hati kita kepada Allah agar supaya kita diberikan kemampuan menjalankan nasihat-nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya 3 nasihat tadi, tapi menjalankan seluruh sunnah-sunnah Nabi. Kalaupun belum bisa menjalankan seluruhnya, paling tidak seluruh ibadah yang kita lakukan berkiblat kepada dalil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafus salih, sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر الصديق وعمر الخطاب وعثمان ذي النورين وأبي الحسين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل من خذل المسلمين أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أمتنا على الشهداء يا رب العالمين. اللهم احشرنا مع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.